Kemarin Agatha alias Afrida Magdalena B1 dan B2. Saya Kristen asli. Akhirnya mengaku apa dia memang Kristen dari lahir. Kau pelaku kejahatan, kau memang bangsat, oten sampah, brengsek kau. Mau sehebat apapun yang kalian lihat dia, dengan memulai kebohongan, ngaku-ngaku murtadin, orang muslim, taunya lahir dari Kristen dari lahir, dan masih mau didengar. Masih pantaskah kau disebut orang Kristen? Kalau saya bilang kau adalah babi, anjing yang dikatakan Yesus itu. Sesama Biar Kristen. kau paham. Kalian bisa simak saja di sini ya bagaimana kemarahan dan sumpah serapah sang pendeta terhadap dirinya. Bagi yang suka bahas dan menyimak tentang agama, klik link di atas ini ya. Kalian rugi kalau tidak nonton ini dulu, baru lanjut ke video komentar kami yang ini. Untuk membahas Mihana secara detail. 1 Petrus 4 ayat 16 VM ya anak akat ha meshihim el yefuski am yuda le Elohim al hafar haza. Makanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, bukan tiga. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Kalau saya dikasih kesempatan melihat pada waktu Yesus mau disalib, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya lari seperti murid-murid yang lain? Apakah saya menolong Yesus supaya tidak disalib? Apakah saya mau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kan tiga pilihan tuh. Ini lagi viral Yesus. Apakah pembunuhmu itu harus dikasih penghargaan dari orang Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosalba Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga terhadap membership Rosalba, ada Abang Zuhdi, Ibu Yulifer, dan Abang Arhadinatama. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang melimpah, yang sakit segera disembuhkan, dan segala hajat dikabulkan. Terima kasih ya, masih tetap berlangganan. Di sini kami akan membahas tentang Mihana secara detail, siapa sebenarnya dirinya, di mana gerejanya dan profesinya itu apa, bagaimana ibadahnya dan bagaimana akalnya dalam berdiskusi dengan umat Islam. Jadi kalian yang masih bertanya-tanya Kristen apa sih Mihana dan gereja apa sih dia, kalian bisa temukan jawabannya secara detail di sini. Tapi sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan ya, ataupun kesalahan serta kelebihan info yang kami komentari. Shalom kakak Mikana, apa sekarang kakak Yahudi Mesianik? Maaf sekedar bertanya. Waalaikumsalam saudaraku. Mohon maaf saya bukan Yahudi, saya orang Indonesia. Tetapi memang sekarang saya Mesianik. Mesianik itu artinya pengikut Yeshua HaMashiach, yang menyembah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agune Chema. 1 Petrus 4 ayat 16 VM ya anak akat ha meshihim el yefuski am yuda le Elohim al hafar haza. Kalau dalam terjemahan YLT 3 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika sebagai orang Kristen, biarlah dia tidak merasa malu, sebaliknya biarlah dia mempermuliakan Elohim dalam perkara itu. Nah, kalau Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Kalau Mesianik itu artinya pengikut Yeshua HaMashiach. Nah, itulah jati dirinya. Dia mengaku pengikut Yesus yang asli, sementara Kristen lain yang menyebut nama Yesus itu bukan pengikut Yesua katanya. Kami tidak tahu yang bodoh itu siapa sebenarnya, Mihana atau mayoritas Kristen, atau dialek penterjemah bahasa yang bodoh bahwa Yesus itu bukan Yesua. Itulah keunggulan Mihana ya sahabat Rosalba, yaitu mengunggulkan kebodohannya. Kalian juga sudah melihat tata cara ibadahnya kan? Ada yang berdiri, duduk, dan sujud. Nah, apa sih profesi Mihana di gerejanya dan bagaimana cara berdoanya?
Makanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, bukan tiga. Ya, bukan tiga pribadi, tetapi satu, echad. Nih, Ruach HaKodesh, angka kematiannya itu 8. Ya, Ruach HaKodesh. Yaitu di mana ini bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu. Kenapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, echad. Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh dan Roh Kudus itu adalah Punya sendiri. Bukan, amin. Nah, itulah cara berdoanya si Mihana ini dengan bernyanyi dengan bahasa Israel. Berbeda dengan Kristen yang lainnya yang berdoa dengan bahasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, lepaskan dia, Tuhan. Kau dijebakkan, disesatkan oleh Paulus. Dalam nama Yesus, keluar darinya. Kau Kristus di sini. Yang tertawa tadi itu orang Kristen, bukan umat Islam loh. Mereka saja merasa lucu melihat ibadah yang tidak sinkron seperti itu. Itulah ibadah Mihana, sang pengikut Yesua, dan ibadah pengikut Yesus. Nah, jadi aliran gereja Mihana itu namanya GPF, Gereja Pemulihan Firman, yang didirikan oleh Pendeta Sulistyo yang dianggap bidat oleh GBI. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Dan dalam pandangan saya, hal ini sebetulnya sangat memalukan. Nah, jadi itulah orangnya, itulah pendetanya Mihana. Dan Mihana di dalam golongan Pendeta Yakub Sulistyo sebagai pendiri Gereja Pemulihan Firman. Apa yang dikatakannya itu memang fakta bahwa pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang berdebat dengan umat Islam dan tidak berani mengakuinya. Jadi hanya gereja GPF yang berani melakukan dan mengakui. Salah satu utusannya yang berdebat dengan umat Islam dan tidak merasa malu mengakui. Bagi kami, ini sebuah kebodohan yang nyata, tapi salutnya mereka itu tidak malu untuk mengakuinya. Jadi kenapa saya tulis di sini Yesus adalah Allah? Karena memang betul Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sejati, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, dan ada dasarnya. Nah, kita harus belajar dulu kata Allah itu muncul di abad keberapa? Kata Allah itu muncul di abad keempat, berasal dari bahasa Aram, ya, di mana Kristen Aram sudah menyebut Yesus itu Allah, ya, Allah, Elah, ya, dan juga Kristen Syria, Kristen Arab sudah menyebutkan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa jauh sebelum abad ke-6, ya. Nah, kata Allah ini diserap dari kata Elohim. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Ciptakan manusia, dunia ini kan diciptakan sebelum zamannya Yesus. Jadi itu sama zaman Taurat ya, hukum Taurat ya. Jadi dia kan mulai dari kejadian. Jadi dari kejadian itu kan
Yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada Yesus ya waktu itu. Dan di perjanjian lama tidak pernah saya temukan kata Yesus, gitu. Jadi kira-kira bagaimana Yesus Allah bisa menjadi Yesus, Yesus bisa menjadi Allah, gitu. Kenapa kakak tidak kenapa kakak bisa menyimpulkan tidak ada tertulis nama Yesus di perjanjian lama sementara ada loh kak? Di mana bisa? Di Mazmur 98 ayat 2. Nah, sebenarnya banyak ayat-ayat di dalam Alkitab perjanjian lama nama Yesus tertulis atau Yesua. Tapi saya kasih satu contoh saja yang tertulis ayatnya di itu Mazmur 98 ayat 2. Oke, langsung saya tunjukin ayatnya ya saudaraku ya, supaya dipikir orang nanti karena asumsi gitu ya. Saya tidak asumsi. Saya langsung tunjukkan saja namanya tertulis di Mazmur 98 ayat 2. Karena Yesua ini adalah ya Tuhan penyelamat. Arti Yesua adalah Tuhan penyelamat ya, Tuhan keselamatan kita. Wait a minute. Who are you? Yesua, maksudnya saya mau tanya yang Yesusnya bukan Yosuanya, Yesus itu. Kakak, Yesus itu artinya keselamatan, Tuhan keselamatan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan Yesus, dalam bahasa Ibrani Yesua kak. Jadi kita langsung tunjukin bahasa aslinya kakak, bahwa ada nama Yesus tertulis, gitu loh. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Kenapa tidak pakai bahasa itu aja Joshua? Jadi kitab itu jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia biar dia jangan tumpang tindih, jangan dia rancu gitu. Bukan tumpang tindih kakak, memang arti nama Yesus itu keselamatan kakak. Nah, dari sini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwasanya Mikana mencoba membodohi umat Islam dengan mengutip nama Allah. Padahal dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, maka Tuhan disebut Theos. Jadi buatlah judul dengan bahasa asli kitab sesuai yang Kristen imani dong. Di mana Yesus adalah Theos, Theos adalah Yesus. Bukankah seperti itu jalan yang benar ya sahabat ofisial? Namun utusan dari GPF ini memang nekat sampai membawa Taurat untuk membela agamanya. Coba kalian simak lagi kelanjutannya. Gitu kakak cantik. Saya ini kan hanya bertanya hal-hal yang sederhana. Toh kalau Yesus itu dia adalah Allah, toh kalau dia ya ada Tuhan yang Maha Kuasa, lo kenapa dia bisa disalibkan itu? Gitu. Iya. Kenapa dia bisa menghinakan dirinya, disalib, dipukul segala macam? Toh kan dia maha kuasa. Ya tinggal dia bicara aja, dia mau memaafkan manusia, kan tinggal dihapus saja dosanya kalau dia mau menghapus gitu. Kalau dia maha kasih, maha kuasa, kan tidak perlu menghinakan diri, harus dipukul segala, diseret segala, kan gitu. Kalau memang dia adalah Allah gitu. Oh iya oke. Gimana? Oke, saya yakin dan percaya Mbak Ike ini orang pintar ya. Terakhir ya saya tanya nih. Ya. Kalau dia tidak mati berarti kita tidak tidak ada kebangkitan, tidak ada kebangkitan. 1 Korintus 15:16, jika Kristus tidak bangkit, kita tidak ada kebangkitan. Tidak ada yang bangkit kakak, semua manusia mati terkutuk dalam dosanya. Tetapi kenapa Tuhan mau memberikan itu? Karena begitu besar cinta kasihnya bagi kita anak-anaknya sudah mati. Berarti yang membunuh Yesus ini masuk surga adalah manusia. Masuk surga atau masuk neraka? Yang membunuh Yesus ini masuk surga atau masuk neraka? Oke, saya jawab kakak cantik. Yesaya 53 ya. Saya baca ayatnya. Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari komentar kami sebelumnya memang benar adanya.
apa yang sudah disampaikan Ustadz Kainama dengan berulang-ulang agar orang Kristen itu sadar bahwa kitab asli mereka berbahasa Yunani, bukan berbahasa Arab atau berbahasa Hebrew. Sementara Mihana membuat judul bahwa Yesus adalah Allah sebelum dia pindah aliran menjadi GPF, Gereja Pemulihan Firman. Yesus menjadi Yesua. Nah, jika dia membuat judul bahwa Yesus adalah Theos, maka tidak akan ada satupun umat Islam ataupun Kristen yang protes. Tetapi jika dia membuat judul bahwa Yesus adalah Allah, bukan saja umat Islam yang memprotes, bahkan dari kubu Kristen sendiri pun ada loh yang tidak terima. Mulai dari Kristen abal-abal sampai ke tingkat pendeta. Jadi kakak cantik, oleh karena tadi saya sudah jelaskan, Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa-dosaku. Enggak, Oleh karena dosa-dosamu, oleh karena dosa seluruh manusia. Saya Saya yang membunuh semua dunia ini yang membunuh, ya. tanya yang membunuh Yesus Iya, itu iya. masuk surga atau masuk neraka? Karena kalau tidak, Yesus tidak dibunuh, Yesus Iya, tidak mati. iya, dengar dulu kakak cantik. Dengar dulu kakak cantik. Coba. Dengar dulu kakak cantik, dengar. Tadi saya sudah baca. Berarti dia Iya, masuk Tuhan surga, ya? tolong. Kakak cantik dengar. Tadi di Yesaya 53 sudah saya baca firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tersalib. Loh, kenapa panik kakak? Saya kan mau tanya. Dengar dulu kakak, dengar dulu. Dengar dulu, please. Masuk surga atau masuk Kakak, neraka halo. yang membunuh Yesus? Halo kakak, dengar dulu. Tuhan Yesus Kristus tersalib berdasarkan firman Tuhan di Yesaya 53. Semua oleh karena dosa-dosa umat seluruh manusia, kakak cantik. Dosa-dosa kitalah yang telah menyalibkannya. Tapi ingat firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kita bertobat. Kita siapa yang saya? Dengar dulu. Kamu juga belum, saya belum lahir. Halo, kamu belum lahir. Mbak Ike. Menyalibkan dia siapa? Mbak Ike, kenapa panik? Dengar dulu Mbak Ike, inilah. Katanya tadi bertanya. Panik. Saya tanya. Iya, dengar. Bunuh Yesus itu masuk Yang menyalibkan Tuhan Yesus seluruh umat manusia sesuai dengan firman Tuhan di Yesaya 53 karena kita semua sudah berdosa kakak cantik. Saya mencari kebenaran. Jawab masuk surga. Iya, makanya dengar, kalau dia bertobat dan percaya, dia masuk surga. Pusing kali aku. Maksudnya yang membunuh Yesus itu masuk. Iya. Kalau dia bertobat, dia percaya, dia masuk surga. Sama seperti tentara Romawi yang membunuh Tuhan Yesus, dia bertobat. Kalau dia tidak membunuh Yesus, kalian tidak masuk surga. Kalian tidak berarti Halo dia kakak. surga, kan? Berarti Dia Yesus- kalau bertobat, Yesus menghalalkan dia pembunuhan. bertobat. Begitu. Kalau dia Yesus bertobat, menghalalkan pembunuhan. Sementara kalau dia kita bertobat, Tuhan kakak di perjanjian cantik. lama, Halo, kenapa sih panik dilarang kakak? Halo kakak. Dulu hukum dilarang membunuh. Halo Kenapa kakak. pembunuhan Halo. dihalalkan untuk Oi. untuk menyelamatkan Aduh, ini kita. panik banget. Kakak, kalau bertobat kita masuk surga. Kalau bertobat masuk surga. Masa dia bertobat? Dia tidak Loh. berdosa kalau dia tidak bunuh Yesus. Dia bertobat. Selamatkan. Kakak juga ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Waktu itu kenapa Walaupun berlahir, kamu kan orang berdosa kan? Kamu orang berdosa, orang suci. Saya mau tanya. Kakak orang kamu itu kakak orang sudah suci. Berapa lama di Kristen kamu itu? Sudah lama. Kakak orang suci. Kamu sudah kakak berapa orang lama suci. di Kristen? Kamu sudah berapa lama Iya. murtad? Kamu sudah berapa lama di Kristen? Sudah berapa lama? Aduh, saya itu dipanggil dari gelap kepada terang. Terangnya Tuhan Sudah Yesus. berapa lama kamu masuk Kristen? Sudah Aduh, Mbak Ike dengar dulu, Mbak Ike dengar. Gak usah panik. Kenapa panik? Loh, masuk surga kan? semua manusia sudah berdosa kakak. Mau membunuh, mau apa? Semua berdosa kakak. Semua kita berdosa. Loh, kenapa kamu ini jadi panik kakak? Kakak nggak bisa membantah firman Tuhan kok panik? Saya tidak panik. Saya Ya, terus? cuma mau tanya. Dia Iya, saya sudah jawab. Jika bertobat dan percaya dia Mesias, dia akan masuk surga. Sama seperti tentara Romawi yang dia bertobat. Dia kan membunuh Loh, Yesus. kan harus ada pertobatan. Kan harus ada pertobatan. Harus ada pertobatan. Kenapa dia mau bertobat? Loh, Itu kan jadi maksudmu? Ya kalau dia nggak mau bertobat, dia mati binasa. kalau dia tidak membunuh Makanya, Yesus, berarti makanya Yesus pemberitaan tidak mati dan tidak pemberitaan salib dibangkitkan. itu, Berarti kakak.
umat Kenapa kakak ini kejang-kejang ya? tolong kan begitu Kak, saya. tadi awal-awal baik-baik bertanya, tapi kok akhir-akhirnya kok panik kakak? Enggak, masalahnya yang saya tanya tidak dijawab semestinya. Saya sudah jawab. Nah, dalil ini seringkali digunakan oleh para pendeta untuk membodohi para jemaatnya termasuk si Mikana ini. Padahal yang sebenarnya jika kita membaca keseluruhan pasal dalam Yesaya 53, orang yang dimaksud tersebut tidak mati, di mana bisa dibuktikan yakni dalam ayat selanjutnya. Yesaya pasal 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, di sini nih, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus kesalahan, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Artinya orang yang dimaksud oleh ayat ini hidup dan tidak mati, bahkan akan melihat anak keturunannya dan umurnya panjang serta lanjut. Tapi ayat ini kerap kali dipakai oleh para pendeta untuk mengakali jemaatnya. Padahal ayat ini bukan sama sekali bercerita tentang nubuatan. Padahal ayat ini sama sekali bukan bercerita tentang nubuatan Yesus. Dan jika orang Kristen itu cerdas, pastinya tidak akan menerima dong pembodohan semacam ini. Kamu yang berdosa, Tuhan hendak menebus kamu dengan cara merendahkan diri. Emang kamu siapa? Coba pikir. Menebus dosa kamu dengan disalibkan, dengan menderita Tuhan itu. Aduh, pemahaman kamu kacau dah. Dirinya untuk menebus kamu. Aduh, kacau otak kamu tuh, kacau. Saya menjawab sesuai kebenaran firman Tuhan kakak. Makanya ada firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui, dengar dulu kakak, nggak sopan kakak ini loh. Padahal udah lebih tua umurnya dari saya ya. Jika kita mengaku dosa kita, dengar kakak, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita itu bertobat kakak, yang kita lakukan itu bertobat. Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. Yang membunuh Yesus dia tidak perlu bertobat. Kalau dia tidak membunuh Yesus, bertobat kakak, buktinya ada yang menyalibkan Yesus. Di waktu itu mereka bertobat, mereka selamat kakak. Tapi kalau tidak bertobat, mati binasa lah kakak, ya. Mati binasa kalau nggak bertobat, nggak bertobat. Kalian itu harus bersyukur kepada orang yang membunuh Yesus. Kalian harus bersyukur. Saya juga ikut membunuh Tuhan Yesus. Pusing kali ya kok. Dikit-dikit ketawa gitu. Kenapa dia harus bertobat? Mbak Ike, yang membunuh Tuhan Yesus itu seluruh umat manusia. Makanya yang saya lakukan itu adalah bertobat. Saya yang menyalibkan Tuhan Yesus, karena jelas firman Tuhan tadi Yesaya 53, dia diremukkan, dia tertikam, dia tersalib oleh karena kejahatan kita, oleh karena pemberontakan kita. Nah, yang saya lakukan sekarang bertobat kakak cantik, supaya kita itu selamat, bukan malah ini fakta. Jangan dibikin analisa, jangan dibikin. Kok analisa? Saya sudah jawab berdasarkan sudah dibunuh gitu kan, dibunuh. Berarti kasihan kalau yang membunuh Yesus itu dia harus masuk neraka kalau harus bertobat lagi. Dia telah membunuh Yesus untuk menanggung dosa semua orang Kristen. Kenapa dia harus bertobat? Tuh, dia harusnya dikasih penghargaan, dikasih medali oleh seluruh umat Kristen. Ini lagi viral Yesus. Apakah pembunuhmu itu harus dikasih penghargaan dari orang Kristen? Oh, tentu mereka harus berterima kasih dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka. Karena tanpa mereka tidak ada penebusan dosa dan tidak ada Kristen yang masuk surga. Gitu. Karena kalau dia tidak membunuh Yesus, Yesus tidak mati dibangkit, kalian tidak terselamatkan. Oke? Gitu. Jadi harus coba dicerna dengan baik, pakai akal, pakai nafsu. Sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan hatimu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu kakak. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu.
Ya, di sini itu saya menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan Yesus itu tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. Saya ikut menyalibkan Tuhan Yesus ya. Jadi, yang saya lakukan apa? Bertobat. Benar sekali Ibu Mu'alaf ini. Siapapun yang bertanya tidak dijawab dengan semestinya, tentunya akan kembali lagi kepada pertanyaan tersebut. Apa yang dijawab oleh Mihana itu sebuah pembodohan dan menjadikan penyaliban Yesus menjadi sia-sia belaka. Karena dengan penyaliban Yesus sebagai penebus dosa umat Kristen, jadi untuk apa lagi harus ada sesi pertaubatan? Jika harus bertaubat, maka sia-sialah penyaliban dan penebusan Yesus di tiang salib. Itu yang dimaksud oleh si Ibu Mu'alaf ini, tetapi namanya juga Mihana yang botol cuka. Lagian enak amat sih. Habis membunuh Yesus dengan bertobat saja dosa-dosanya langsung diampuni sama Yesus. Padahal Yesus mati berdarah-darah di tangan mereka. Akal orang Kristen itu di mana ya? Umat botol cuka. Jelas kacau, coba deh pikir. Tuhan yang dibunuh saja itu bukan perkara yang bisa diterima oleh akal manusia. Mihana, kapan kamu sembuh dari kegilaan doktrin gereja semacam ini sih? Nah, bagaimana komentar kalian setelah menyimak dari awal hingga akhir? Bagaimana Mihana sudah membuang akalnya dan menjadi seorang pembunuh Tuhan? Pembunuh Tuhan. Dia tidak merasa malu mengakui hal itu, walaupun satu dunia mengatakan bahwa Mihana ini makhluk yang menternak kebodohan. Walaupun saya hidup di zaman sekarang, saya juga ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Saya juga ikut menikam Tuhan Yesus. Karena begitu mudah dia membunuh Tuhan, lalu bertobat dan masuk surga. Artinya agama Kristen adalah agama yang susah sekali diterima oleh akal sehat. Kecuali dengan membohongi dan membodohi dengan mengutip dalil-dalil yang ada di luar konteksnya. Nah, bagi umat Kristen yang masih belum paham, mungkin Kododitan bisa memperjelas bahwa gunakanlah akal sehat dalam menganalisa penyaliban Yesus. Apakah itu crucifixion atau crucifixion? Kalau dalam Islam kan tidak dibunuh dari salib. Itu justru biasanya pertanyaan yang saya tunjukkan kepada orang Kristen. Artinya gini, kenapa lu nggak nolongin dia gitu? Artinya gini, sebagai orang Kristen, kan mereka punya akidah Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Kalau saya dikasih kesempatan melihat pada waktu Yesus mau disalib, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya lari seperti murid-murid yang lain? Apakah saya menolong Yesus supaya tidak disalib? Apakah saya mau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kan tiga pilihan tuh. Rata-rata orang Kristen akan jawab dia nolong Yesus supaya tidak disalib. Jadi kalau karena dia cinta Yesus. Ya. Kalau ditolong gak ada dosa. Gitu kan? Iya. Kalau nolong tentara Romawi nyalib Yesus tuh tega bener lu nyalib Yesus gitu. Tentara Romawi itu tentara yang paling hebat tuh di seluruh dunia. Bisa bunuh Tuhan. Kalian itu harus bersyukur kepada orang yang membunuh Yesus. Kalian harus bersyukur. Saya juga ikut membunuh Tuhan Yesus. Mengidap penyakit. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.